Halo, selamat pagi anak-anak. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Ini materi ketiga. Yang kita bahas kali ini adalah tentang bentuk persamaan kuadrat yang C-nya sama dengan 0 ya. Nah, ingat bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau C-nya 0 berarti bentuk umumnya menjadi seperti ini ya. Berarti tidak ada C-nya. C-nya 0 berarti tidak ada ya. Jadinya AX kuadrat tambah BX tambah 0. Contohnya ini. X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang C-nya sama dengan 0. Cara memfaktorkannya, kita cukup keluarkan X-nya saja. Nah, di sini dengan sifat distributif ya kita balik. Ya. Nah, di sini X kuadrat kalau kita keluarkan X-nya masih X-nya saja ya. Seperti itu. Kemudian ditambah di sini ada 2X, kalau kita keluarkan X-nya berarti tinggal 2 saja. Ini sama dengan 0 ya. Cara memfaktornya seperti ini. Kalau belum yakin kita balik sekarang. X kali X, X kuadrat, kemudian X kali 2, 2X, cocok ya. Ya, jadi ini adalah bentuk pemfaktorannya. Untuk menentukan nilai X kita tinggal pisahkan saja. Yang ini faktor yang pertama, yang ini faktor yang kedua. Berarti X sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Ini sama saja seperti sebelumnya ya. Yang ini sama dengan 0 atau yang ini sama dengan 0. Yang ini sudah selesai. Berarti salah satu akarnya adalah X sama dengan 0. Yang ini tinggal kita bawa saja positif 2 ke kanan menjadi negatif 2. Ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 2 ya. Jelas ya. Contoh berikutnya. Misalkan kita punya 3X kuadrat tambah 6X sama dengan 0 yang ini. Kita bisa keluarkan X-nya saja. X-nya dikeluarkan. Nah, kalau X-nya dikeluarkan di sini masih 3X jadinya ya. Kemudian yang ini 6X-nya dikeluarkan X berarti masih 6 sama dengan 0. Kalau belum yakin kita cek lagi. X kali 3X berarti 3X kuadrat, cocok. X kali 6 berarti 6X, cocok ya. Itu caranya. Ya. Nah, dengan cara yang sama seperti ini berarti ada dua faktor ya. X-nya sama dengan 0 atau 3X tambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan X-nya di sini. 3X sama dengan positif 6 bawa ke kanan, negatif 6. Kemudian mencari X-nya, berarti yang ini negatif 6 dibagi yang ini kan, dibagi 3. Berarti X-nya negatif 2 ya. 6 bagi 3 kan 2. Selesai. Berarti jawabannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 2. Nah, khusus soal seperti ini, contoh seperti ini, kita bisa mengeluarkan tidak X-nya saja, tapi termasuk 3-nya juga bisa dikeluarkan kan. Caranya seperti ini. 3X kuadrat tambah 6X sama dengan 0 ya. Nah, kita keluarkan 3X bukan X tapi 3X. Berarti di sini masih X saja kan. Kemudian di sini masih 2 seperti itu. Coba kita cek. 3X kali X berarti di sini 3X kuadrat, pas ya. 3X kali X 3X kuadrat,
3x kali 2 berarti 6x kan. 3 kali 2 6x. Pas ya. Yang kita keluarkan 3x. Yang di sini dikeluarkannya x-nya saja. Boleh juga seperti itu. Berarti di sini jadinya 3x sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Seperti itu. Berarti di sini x-nya sama dengan 0 bagi 3 kan. 0 bagi 3 ya tetap 0 ya. Sama saja dengan ini. Yang ini plus 2 dibawa ke kanan menjadi negatif 2 ya. Berarti hasilnya adalah x sama dengan 0 sama dengan ini. X sama dengan negatif 2 sama dengan ini. Jelas ya? Ya, itu memfaktorkan persamaan kuadrat untuk bentuk C sama dengan 0. Nah, bentuk lainnya adalah bentuk B-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau B-nya sekarang sama dengan 0? Kalau B-nya sama dengan 0 berarti bentuknya menjadi AX kuadrat tambah C langsung ya sama dengan 0. Ini dia. Contohnya adalah X kuadrat min 5 sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, caranya kalau B-nya 0, kita bisa bawa min 5-nya ke kanan. Berarti X kuadrat sama dengan min 5 jadinya plus 5 seperti itu. Nah, perhatikan yang ini ya. Untuk menentukan x-nya ini x kuadrat ya, x pangkat 2. Kalau mencari x-nya kita tinggal plus minus seperti itu akar dari 5 ya. Berarti di sini akar-akarnya adalah positif akar 5 dan negatif akar 5 ya. Akar ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya tentang bentuk akar. Berarti ada dua nih. X-nya sama dengan positif akar 5 dan X-nya sama dengan negatif akar 5. Itu akar-akarnya. Nah, tentang yang seperti ini kita akan bahas banyak nanti pada metode kuadrat sempurna. Ya. Nah, bentuk berikutnya, bentuk B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 0. Nah, B-nya 0, C-nya juga 0. Berarti bentuknya adalah AX kuadrat sama dengan 0 seperti ini. B-nya 0 dan C-nya 0. Berarti tinggal A-nya saja. AX kuadrat sama dengan 0. Nah, contohnya adalah misalkan kita punya berapa ya? X kuadrat sama dengan 0 seperti itu. Nah, kalau X kuadrat sama dengan 0 seperti yang tadi, kalau dia X kuadrat mencari X-nya sama dengan plus minus akar 0 ya. Berarti ada plus minus akar yang di sininya. Kalau di sininya 5 berarti plus minus akar 5, di sininya 0 berarti plus minus akar 0. Ini sama saja dengan plus minus akar 0 berapa? 0 tetap ya. Berarti yang ini kalau plus minus kan sama saja ya, berarti X sama dengan 0. Ya. Contoh lainnya adalah misalkan kita punya 2x kuadrat sama dengan 0. Nah, jangan bingung ya. Ini langsung saja x kuadrat sama dengan 0 dibagi 2. 0 bagi 2. Berarti x kuadrat sama dengan 0 kan. Nah, x kuadrat sama dengan 0 sama aja dengan yang ini kan. Berarti hasilnya x sama dengan 0. Jelas ya. Mudah ini, tidak terlalu sulit. Bahkan tidak sulit ya, mudah. Ya.
Cukup untuk memfaktorkan. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kuadrat sempurna. Kita akan banyak membahas tentang bentuk ini ya, plus minus akar ini. Ini dan ini. Ya, apa rasa cukup? Selamat pagi.